Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Itu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Saya jelaskan 2025 ini sehingga dalam sama tahu yang baru Pak. Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut kita tidak akan memaksakan, kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respon mungkin melihat sekarang situasi tentang soal yang juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga. Ini adakah dorongan pada sebagai DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos menteri itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan gitu. Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tetapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin pada yang dikirimkan namanya. Saya belum tahu, nanti kita lihat. Dan kalau dari DPR kriteria yang khusus dubes AS ini seperti apa sih, karena perannya sangat strategis? Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan
nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Ini dalam waktu dekat atau minggu depan atau kalau bentar? Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapim dan bagus setelah masa sidang itu mulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah kuhap selesai bakal berlaku. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, DPP, ada di KUHP, ada di KUHAP, sehingga kemudian setelah selesai semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang atau prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Ya. Soal pernyataan juga Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik masyarakat. sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Cukup. Oke. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Jadi soal kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Ada tindak lanjut secara resmi. Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Kita belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Menyerang menuai kapan Yang banyak bayar. penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Nah itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi kita akan membuka maksudnya. Iya. Karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi debusasi itu kira-kira ada namanya sebenarnya atau nggak Nggak sih? boleh lah. Dikit tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, makasih ya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah, teman-teman, di sini kita lihat mengapa menghancurkan berhenti saja. Nah, jadi ketua MPR kerjanya enggak becus. Kenapa? Enggak bisa dikejar benar kalau dia punya bisa kerja benar-benar, maka undang-undang akan perampasan aset koruptor enggak disayapkan. Nah, mulut DPR RI ini tidak bisa dipercaya, bohong lebih rakyat. Kenapa? Kalau tidak pandai melihat bohong akan sekarat dengan mati. Nah, menteri ini yang tak layak jadi mencari copot aja sekalian, dikecilkan menteri, jangan banyak sangat emang-tamakan gajinya. Kalau kita lihat sendiri ada juga yang membuat para pembenci pemerintah tegur hanya layak ke DPR yang belum pro rakyat, pengunduran diri daerah dan diangkat jadi RI 2 Jenderal Sakut Hati. Ini ya.
Seharusnya Gibran mengundurkan diri, jangan seperti bapaknya keras Gibran kalau nanti di demo rakyat. Yang benar aja mengundurkan diri itu mengundurkan diri pada waktunya wali kota Solo bukan jadi wapres, tapi sekarang masih menjabat sebagai wapres itunya. Nah, korupsinya DPR seluruh juga terbuka, berapa banyak DPR terutama itulah orang yang borongnya sendiri yang itu besarnya. Nah, tentunya DPR yang disenangnya termasuk ketua DPR merasa dirinya koruptor atau mencuri uang rakyat atau bangsa yang senang seperti mengundurkan dirinya. Kalau kita lihat sendiri, tentunya dibubarkan saja DPR, gak ada gunanya suara rakyat agak didengar, padahal mereka wakil rakyat. Kalau nggak mau mundurkan dari kursi wapres, maka segera dimajukan karena memang nggak layak jadi wapres, jadi sangat memalukan NKRI ini. Nah, DPR itu harus dibubarkan. Apakah kinerjanya hanya mencari kesalahan untuk menutupi keboborkan atau DPR itu sendiri? Sesungguhnya percaya DPR cuman simbol doang, bukan mewakili rakyat, tapi mundurkan saja. Apa dari gunanya buat negara? Jadi itu MPR Presiden dari berhak lainnya semoga memilih wapres benar-benar bekerja demi kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Ya, keluarkan saja. Dan anggota DPR ini korupsi membuat rakyat sengsara. Jadi memazulkan saja, jangan ditunda-tunda, bukan diundurkan wapres, bukan wali kota dulu lah. Kita lihat rakyat Indonesia ini biar cepat masalahnya ijazah atau akun fufufa beres semuanya, men gak ada ngadu adu domba di RI negara tercinta Indonesia ini. Nah, lebih baik dimundur daripada diseret mundur, tak usai dan wakil lebih baiknya. Gitulah lebih terhormat daripada diturunkan, lebih baik turun sendiri. Sesudah secepatnya memazulkan Gibran, Bumi Raka cari penggantinya secepatnya. Nah, kalau kita lihat emang Gibran mengundurkan diri dari wapres, seluruh rakyat Indonesia bersyukur. Kenapa? Kecuali para termulu yang sedang bersedih menangis karena gelisah itu tidak bisa lagi untuk mendapatkan uang makan tiap harinya. Nah, tentunya kalau betul tolong segera tangkap anggota DPR-nya ikut memakan uang bansos atau dari Bank Indonesia kerjasama dengan Polri atau TNI. Nah, DPR hapus saja jumlah ratusan merugikan masyarakat, kerjanya cuman makan tidur sampai pejabatnya. Mereka juga gak memikirkan dengan tentang masyarakat. Nah, ini seharusnya menjadi ketua DPR itu mungkin kebijakannya datang dari aspirasi rakyat bisa cepat terselesaikan. Nah, banyak salah hukum wajib diberantas karena pola pikir berat buat stres. Tadi seterusnya Presiden kapan mengundurkan diri dari karena banyak petugas korupsi dan banyak protesnya. Orang kalau ada kebencian itu salah sulitnya. Jadi Gibran mundurkan aja Jokowi dan diadili. Gak mungkin banget DPR urus ijazah palsu, gak ada beraninya. Kalau memang tidak memenuhi syarat wakil presiden, maka wajibnya dihukum, berhenti dan hukum tetap juga sesuai dengan pelanggaran undang-undang Indonesia. Nah, semua itu ada gunanya. Perlu presiden mengeluarkan undang-undang hukum mati bagi koruptor. Nah, itu saat jadi wakil ikut Bapak menggunakan hasil korupsinya. Jadi kalau kita lihat sebaiknya memang begitu. Kalau memang merasa tidak mampu mengembangkan amanah sebagai wapres, maka Mas Gibran harus yakin percaya kebesarannya. Nah, sedang mengatur tidak usah khawatir, tetapi jabatannya Gibran nanti akan mendapatkan lebih menyenangkannya. Nah, wapres ini berguna negara rugi gaji tinggi, pendidikan bermasalah, kerjanya gaji jenderal aja, wapres beban negara yang menjadi pasangan UGM-nya. Nah, tentunya mundur kemana? Ke rumah Mbak Mega atau Mbak punya? Mau ikut gabung dengan mahasiswa UGM, gabung dengan para menteri? Nah, kita lihatnya
Aku nggak percaya kalau dinasti keluarga Mulyono habis-habis uang sudah keorbankan harga dirinya. Nah, mau diundur semuanya, rakyat tidak butuh tanpa pemerintah, sekaligus rakyat bisa hidup. Jangan sok pemimpi rakyat jadi korban keserakahan nih. Jadi pengunduran diri itu waktu wali kota, kalau rakyat mayoritas senang jika Gibran mundur sebagai wapres, semoga DPR MPR bisa mengakomodirnya. Ya, nah nggak mungkin sih berani sama Gibran termal hari dan adalah RU perampas aset pasti akan mendekat penjara dan habis hartanya. Wapres Gibran ini adalah wapres paling memalukan dalam dunia internasional atau wapres dengan menabrak konstitusi, makanya dipimpin oleh pamannya dengan cara-caranya. Nah, kalau kita lebih baik mundur daripada jadi bahaya yang menyingkirkan rakyat tambah malu dan tidak dapat bekerja. Sebagaimana fungsi sebagai wapres bisa bubar kalau dipaksakan, apalagi kerja wapres tidak mengingat semua kebijakannya. Nah, ke teman-teman sekian penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share, semoga kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya.